Dah, sekarang udah mulai record. Ini aku langsung coba kerja nomor 5 dan 10. Jadi gini, kalau aku nggak bisa, lanjut nanti aku mikir dulu. Oke? Nah, abis itu kita baru lanjut materi matmin ya. Karena aku menyiapkan diri untuk matmin hari ini. Oke, nomor 5 itu 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah terus titik-titik plus n kali n plus 1. Nah, sama dengan katanya n kali n plus 1 kali n plus 2 gitu ya, per 3. Oke, ini sini identifikasi dulu ya. Jadi bentuknya tuh 1 kali 2 terus ditambahin 2 kali 3 terus ditambahin 3 kali 4 gitu kan. Nah, bentuk yang terakhir itu adalah bentuk umumnya gitu. Jadi sesuatu dikali sesudahnya. Nah, paham kan? Oke, that's it. Sampai situ dulu. Nah, ya, aku lanjut ke hal lain. Ya, bener nggak perkataanku bahwasanya yang kamu buktikan itu cuma deret doang sampai saat ini? Ya, deret doang kan? Nah, ya walaupun ada ya nanti akan ada section lain untuk menghitung keterbagian dan kurang dari atau lebih dari, tapi itu nanti. Itu advance, baru ini dulu. Nah, sekarang ya dia jadi step-stepnya nggak kayak untuk n sama dengan 1 berlaku benar gitu. Nah, itu lama ya. Maksudnya aku nggak usah terapin lah di sini. Coba, tapi kita nyoba aja ya. Untuk n sama dengan 1 kan berarti hasilnya 2 ya. Kan 1 kali 2. Nah, berarti kan di kanannya ini 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 2 per 3. Oh benar, ini hasilnya 2 kan. Yang kanan hasilnya 2 kan? Ini. Ini kan dicoret. Nah, oke. Ternyata dia berlaku benar. Nah, udah aku bilang juga. Pasti, benar. Pasti, pasti. Gak ada tuh ceritanya. N sama dengan 1. Wih, kagak benar. Lu yang hitungnya gak benar. Maksudnya gini. Di SMA itu udah literally, apa ya, 100% benar. Kamu tinggal buktikan deretnya tuh benar gitu. Ini rumus deretnya. Ini rumus ngitung jumlah deretnya gitu. Kalau di kuliah belum tentu benar. Oke, lanjut. Oke, nanti untuk n sama dengan 1 benar, terus kamu misalkan dengan K, terus dilanjutkan dengan K plus 1 kan? Nah, itu aku langsung skip aja. Jadi aku misalkan n sama dengan K, terus akan dibuktikan, nanti kamu yang rapi ya ketika nulis beneran. Akan dibuktikan K plus 1 gitu ya. Nanti aku sebutkan juga kenapa K plus 1 gitu ya. Akan dibuktikan K plus 1 apakah berlaku benar atau tidak. Nah, berarti kan ditulisnya gini, 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 plus titik-titik-titik plus K, K plus 1 plus K plus 1, K plus 2. Paham? Ya. Belum, masih yang kiri. Masih yang kiri. Jadi ini udah masuk K plus 1 ya, udah masuk K plus 1 nih. Jadi kan ini suku ke K, ini suku ke K plus 1. Jadi K-nya, aku ulang. K-nya, N-nya di sini literally diganti oleh K plus 1. Berarti kan K plus 1 dikalikan dengan K plus 1, 1. Jadi K plus 2. Gitu. Ini aku skip satu langkah. Jadi kan N-nya nih, di sini N-nya itu diganti dengan K plus 1. Nah, yang N plus 1 diganti dengan K plus 1 plus 1. Jadi K plus 2 gitu kan. Aman sampai sini? Nah, yang kanannya baru. Panjang emang. Induksi tuh. Makanya aku udah bilang. Esai ini wajib, wajib, wajib. Esai. Nah, yang ini ya, kita lihat. Ini baru ribet ya. K plus 1, K plus 2, K plus 3 per 3. Oke. Aman sampai sini? Nah, sebentar aku ngecek recordnya dulu ya. Takut. Oke, aman. Lanjut ke ini. Dari sini, ya aku udah bilang, yang kamu ngangong di awal pertemuan. Dari sini sampai sini, gitu ya. Itu adalah N kali N plus 1 kali N plus 2 per 3. Ah, udah nggak ngangong kan sekarang? Ah, iya. Itu yang awalnya tadi tuh, yang aku merah-merahin itu. Iya, itu bahasanya hipotesis, benar. Nah, suku selanjutnya
itu ini kan, sorry, ini anggap aja K ya, si N ini. Terus K plus 1, K plus 2. Nah, ini tuh akan senilai dengan ini. Nah, udah pasti senilai. Nanti kita akan buktikan dia senilai atau enggak gitu. Udah pasti senilai. Nah, eh kayak gini. Pertiganya panjang ya, pertiga gitu. Nah, ini gimana? Ya pakai operasi aljabar biasa. Kita samakan penyebutnya aja. Kita samakan penyebutnya. Jadi yang ini aku rapiin yang kiri. Jadi K plus 1, K plus 2 gitu ya. Per 3. Nah, yang kanan aku kalikan dengan ini. 3 per 3 kali K plus 1, K plus 2. Sampai sini paham gak? Nah, ini dari mana? Ini ngakal-ngakalin. Jadi di induksi itu nanti akan banyak pengakalan. Loh, ngapain kakak akalin? Kenapa aku akalin? Karena ini bentuk yang indah banget asli. Aku udah kelihatan. Jadi gini, kenapa aku akalin 3 sama 3? Lah, yang ini kamu lihat, nggak mengandung 3 kan? Yang ini mengandung 3, yang kiri. Gimana caranya? Win-win solutionnya. Ditamain penyebutnya, win-win solutionnya itu. Berarti kalau di bawah dikasih 3, di atas kasih 3. Ibaratnya kalau kita coret 3 sama 3, hasilnya apa? Balik lagi kan ke K plus 1, K plus 2. Ya nggak? Itu nggak merubah makna. Ibaratnya setengah, terus kita ubah jadi 2 per 4. Nah, kalau kita coret, sama setengah gitu. Jadi setengah sama 2 per 4 sama nggak? Sama. Gitu. Belum dicoret aja si 2 per 4-nya. Sama, ini juga belum dicoret aja. Nah, udah kita akalin gitu, dia justru kita gabungin. Jadi K plus 1, K plus 2. Ini bentuknya bener-bener indah banget. Aduh, aku gak bisa kebayangin. Saking indahnya. Beneran. Maksudnya tuh, matematisnya tuh kayak, wow. Beneran. Nah, ini pertiganya bisa kita gabungin kan? Paham nggak pertiga? Nah, oke. Nah, sekarang aku tanya. Yang atas sama yang bawah, udah sama belum? Belum kan? Iya, ini nih. Maksudnya bentuk ini sama bentuk bawah tuh udah sama belum? Belum. Gimana cara nyamainnya? Ini perhatiin bener-bener. Nah, singkat aja udah aku langsung tulis. Gini. Ini kamu lihat mengandung K plus 1 sama K plus 2. Dikalikan kan? Ini mengandung juga kan? Nah, berarti kita bisa keluarin mereka. Keluarin mereka tuh gimana maksudnya? Ya, pakai sifat distributif. Jadi ibaratnya gini. AB plus AC gitu. Lah, si terbalik, sorry. Di kanan dianya ya, yang samanya di kanan. A kali B plus C kali B gitu. Lah, di sini ada B, di sini ada B, jadi kita bisa keluarin. B A plus C. Paham nggak? Paham kan? No. Nih. Ini aman kan? Sifat ini. Jadi B-nya dikeluarin. Nah, B-nya itu, aku ulang lagi. B-nya itu adalah K plus 1 kali K plus 2. Itu sepaket. Jadi aku tulis ya. Si B-nya itu K plus 1 kali K plus 2. Lah, A-nya itu adalah K. C-nya itu adalah 3. Per 3. That's it. Nah, makanya aku bilang beautiful banget kan. Indah banget ini. Udah selesai. Terbukti. Udah. Jadi bentuk yang kiri tadi, bentuk yang ada merah-merahnya ini, kamu kamu drive dia menuju bentuk awal. Udah. Bentuk awal tuh yang ini maksudnya. Udah selesai. Wow. Itulah ilmu induksi. Mantap kan? Udah mau di SS. Ya, tuh. Oke, sekarang nomor 10 ya. Nah,
Mana tuh? Iya, betul. Ini yang aku tulis akan dibuktikan K plus 1. Jadi yang bawahnya ini udah dalam suku K plus 1 gitu. Ini ke bawah nih. Ini udah K plus 1 gitu. Nah, sekarang aku sebutkan alasannya ya sebelum lanjut ke nomor 10. Jadi gini. Ini Orly sayang banget gak ada. Jadi ya semoga dia nggak kecapean terus ya, kasihan kalau kecapean terus. Gini, aku kasih logika yang agak confused ya. Coba, apa bilangan prima itu? Kapan bilangan itu dikatakan sebagai bilangan prima? Sebentar, bentar. Nggak ada ya. Wait, wait, wait. Aku mau lihat presentasiku dulu. Lihat ya. Waduh. Mana ya, coy? Hmm, apa tuh? Oke, sini. Aku sekalian buka WA-nya. Aku udah kirim. Oh iya, aku ngomongin sesuatu ya. Aduh, ini masuk YouTube ya? Iya, aku udah putus ya. Aduh, baru kemarin sih yang jadi ya gitu deh. Masuk YouTube coy. Iya, iya, iya. Paham kok, paham. Ya gitu deh, nggak apa-apa lah. Dia yang mutusin. Oke, lanjut. Jadi gini, ini presentasi Canva ya. Eh, aku mau bilang dulu, bahwasanya di anak FMIPA gitu ya. Itu presentasi itu adalah sesuatu yang gak relate gitu. Jadi beda dengan anak sosial yang coba deh kamu nanya aja anak IPSmu. Itu gimana pembelajaran sosiologinya, pembelajaran ekonomi, ekonomi nggak terlalu sih, atau geografi atau sejarah gitu. Itu banyak presentasinya loh, terutama sosiologi gitu. Nah kalau kita coba, aku suruh kamu coba hari ini presentasi matematika minat materi trigonometri. Kamu mau ngomong apa? Nggak ada yang bisa kamu omongin. Kenapa? Kamu tuh belum dicekokin dengan rumus-rumus gitu. Tiba-tiba suruh ngomong. Nggak relate kan? Termasuk biologi. Biologi tuh walaupun bacaan gitu ya, nggak bisa dipresentasikan. Maksudnya, coba nih, kelas 10 kamu nggak hadir biologi, terus kamu baca. Paham. Tapi kelas 11 biologinya, itu berupa proses. Jadi harus dijelasin. Nanti makin itu makin kerasa bahwasanya kelas 11 tuh biologinya proses gitu ya. Karena proses panjang gitu ya. Ada proses pembentukan tulang. Awalnya itu gimana? Nanti masuk ke fase sekian tuh nanti tulangnya makin gimana gitu. Jaringan-jaringannya. Nanti baru jadi tulang rawan. Terus tulang rawan ada yang nggak ke upgrade jadi tulang, ada yang ke upgrade jadi tulang beneran. Wah panjang bah. Nah, itulah nggak relatan kitanya. Nah, aku disuruh presentasi gitu sekarang ya maksudnya ini bahan kuliahku gitu ya. Em, sesuatu yang jarang di FMIPA itu presentasi. Di Fakultas Sosial tuh sering gitu. Kenapa? Ya itu dia. Kita harus dicekokin dulu. Nggak bisa tuh kita berkreasi sendiri tentang rumus matematika, rumus fisika gitu. Malah ngawur kan. Nah itu dia perbedaannya. Oke, lanjut. Judulnya adalah membuktikan dengan bentuk kontradiksi. Kamu nggak usah ignore aja bentuk kontradiksi apa. Bilangan prima adalah tangga. Nah, aku sebutin definisi. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oh iya ya, oke oke, nggak ada ternyata definisinya. Ya tapi aku paham kok.
Itu cuman itu doang ya. Oke, gini. Ini suatu induksi yang aku ingin buktikan bahwasanya kenapa K plus 1 gitu ya. Cuman pengen bilang kenapa K plus 1. Udah gitu doang. Jadi ada pembuktian hebat banget dari matematikawan. Ini pembuktiannya ada sebelum Masehi. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Faktor itu apa? Faktor itu adalah bilangan pembagi yang habis gitu ya. Maksudnya gimana? Contoh faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Paham kan? Ini faktornya ada 4. Yang faktornya ada 2 doang apa? Ya kamu sebutin bilangan prima. Faktornya apa? 1 dan dirinya sendiri. Itulah si faktor bilangan prima itu adalah 1 dan dirinya sendiri. Gitu. Kalau dibagi dirinya sendiri 1, kalau dibagi 1 dirinya sendiri. Itulah bilangan prima ya. Nah, coba kamu bayangin. Ini nih yang aku pengen bilang tadi agak confused ya. Coba aku pengen buat, jadi bilangan prima itu yang gak genap cuma 2 doang. Selainnya pasti ganjil. Pasti ganjil. Kenapa? Karena kalau 4, aku sebutin 4, dia bisa dibagi 2. Kalau aku 6, bisa dibagi 2. Iya nggak? Berarti nanti ada lebih dari 2. Yaitu 1 dirinya sendiri dan 2. Kalau bilangan genap. Nah, jadi bilangan genap yang merupakan bilangan prima, ya 1 doang, yaitu angka 2. Nah, pernyataan confuse-nya adalah, apakah bilangan prima itu tangga? Maksudnya gini, aku mau buat angka 999. Bisa nggak pakai perkalian? Bisa. 3 kali 333. 999 kan? Nah, kalau aku pengen angka 1011, kalau aku pengen angka 1017, kalau aku pengen angka 1 juta 11, aku pengen 11 juta, aku pengen 1,5 juta 200 ribu 15 misalnya. Ada perkaliannya. Maksudnya semakin besar angkanya, semakin kecil adanya bilangan genap. Bilangan prima. Paham nggak? Jadi kayak ada kemungkinan untuk dikali gitu. Maksudnya gini, coba ya kita lihat urutan bilangan prima dari 1 sampai 20 yang angkanya kecil sampai 21 sampai 40. Kita lihat adanya tuh perbandingannya berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 kan? Ada berapa tuh? 3, 5, 8 ya. Terus lanjut. 23, 29, 31, 37. Udah. Kenapa sedikit? Karena 35 bisa dibuat dari mana? 30 bisa dibuat dari mana? 25 bisa. 27 bisa. Paham ya? Even 39 pun bisa. Nah, makin ujung, makin sulit. Gitu loh. Karena, ya ada aja angka yang bisa ngebuat mereka. Nah, akhirnya, bilangan prima nih bener habis atau enggak? Gitu. Jawabannya emang enggak habis. Nah, gimana cara membuktikannya? Nah, ini terlalu advance ya. Enggak juga sih. Sebenarnya kamu bisa juga mikir. Oke. Bentar, dulu. Oke. Misal aku pengen bilang bahwasannya 7 itu ya. Itu merupakan bilangan prima terakhir. Jadi bilangan prima cuma ada 2, 3, 5, 7. Setelahnya tuh nggak ada bilangan prima dengan asumsi tadi. Nah, karena bilangan prima terkait dengan faktor, aku coba kalikan. Ketika aku kalikan, hasilnya adalah 210. Nah, berarti 210 ini pasti habis dibagi 2, pasti habis dibagi 3, pasti habis dibagi 5, pasti habis dibagi 7. Kenapa? Karena mereka itu saling mengalihkan. Nah,
Terus, ini adalah bilangan K. Kalau di unsur dari tadi adalah bilangan terakhir K gitu, yang bisa dibuat dari perkalian bilangan prima. Bilangan mah nggak habis, bilangan mah kita sepakat nggak habis. Cuman bilangan primanya habis nggak? Gitu. Jadi 210 ini adalah K, bilangan yang di remake dari semua bilangan prima yang ada. Nah, kita tambahin aja satu. Nah, ini K plus satunya tuh di situ, bentuk K plus 1. Nah, ketika K plus 1 itu 211. Nah, 211 ini ada dua kemungkinan. Apakah dia itu bilangan prima atau dia bukan bilangan prima? Paham nggak maksudku? Nah, kan angka itu kemungkinan ada dua, bilangan prima atau bukan prima. Nah, kemungkinan pertama dia adalah bilangan prima. Berarti ini agak ngangong ya. Kalau dia bilangan prima 211, berarti 7 bukan bilangan prima terakhir. Karena ada yang melampaui daripada 7, 211. Nah, kalau 211 bukan bilangan prima, nah ini nih yang bikin ngangong tuh di sini super. Kalau dia bukan, berarti ada faktor lain yang merupakan bilangan prima tapi nggak ada di list. Karena nggak ada di list, pasti dia di atas 7. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Contoh, semua bilangan itu, kamu tahu pohon faktor ya? Iya. Kayak gini, ini yang aku bulet-buletin, ini kan faktor prima. Jadi setiap bilangan itu ada faktor primanya. Paham ya? Coba kamu sebut 48, nanti 2 pangkat 3 kali 3 gitu kan? 2 pangkat 4 kali 3 itu jadi 48. Kayak gitu. Nah, si 211 ini bisa aja. Misal contoh jangan angka itulah 65 misalnya. 65 bisa dibagi 5, terus bagi 13 gitu. Jadi ada bilangan prima lain, cuman nggak masuk di 7. Karena 7 udah kita bilang terakhir, berarti ada setelah 7. Mungkin 11 bilangan prima terakhirnya. Nah, karena kita membuktikan dengan keumuman K plus 1, maka suku selanjutnya itu bukan kalau bilangan prima berarti ada lagi yang lain. Misalnya kita batasi bilangan prima itu 1001. Ternyata 1003 merupakan bilangan prima. Berarti ada lagi nanti 1000, 2001, 2003 bilangan prima gitu. Nah, atau si 1001-nya itu hasil perkalian dari misalnya 2 kali 3 kali 5 kali 7. Ternyata nanti ada perkalian 19 kali 23. Ah, itulah yang membuktikan bahwasanya bilangan prima itu nggak habis. Nah, aku pengen menyebutkan kenapa disebut K plus 1. Ya, karena kita uji untuk nilai N, untuk suku sampai ke N atau ke K, itu benar. Nah, kita uji dengan angka selanjutnya. Kalau misalnya N-nya 5, kita uji untuk 6 gitu. Kalau N-nya 10, kita uji untuk 11. Kalau N-nya 1 juta, kita uji untuk 1 juta 1. Karena bentuk umum inilah, kalau ini benar, berarti bentuknya benar. Jadi nggak hoki aja gitu. Misal, aku bilang gini, 2 plus 2 sama dengan 2 kali 2. Terus kamu lanjutin, oh berarti 2 plus 2 plus 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sama nggak? Enggak kan? Yang bawah, iya yang bawah nggak sama kan? Kenapa yang ini sama? Bejo aja. Lagi beruntung aja, lagi pas aja. Gitu. Itulah yang menyebabkan diujinya terhadap N, terhadap K, terus kita tambahin plus 1. Gitu. Oke. Oke, kayaknya aku izin untuk cuman sampai nomor 10 aja yang nggak bahas matmin. Karena aku tadi rapat jam 6.15 baru keluar dari mallnya, rapatnya di mall. Kayak gedung serbaguna gitu di mall. Dan sekarang lelah ya pasti. Mallnya itu lumayan 20 menit. Oke. Baru nyampe jam 7 tadi. Oke, lanjut ke nomor 10. Aku mikir dulu sekalian nulis.
Jadi model soal induksi itu mikirnya nggak lama ya. Jalanin aja dulu gitu. Nanti aljabarnya mah nanti gitu. Kayak tadi aku bilang tiba-tiba beautiful, beautiful aja kan. Karena udah kelihatan bagi aku sebagai orang yang udah pernah lama lah gitu. Ngitung induksi. Aduh, nggak rapi. Oke deh. Oke. Iya. eh ini deret kuadrat dari bilangan ganjil gitu kan. Deret kuadrat dari bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu bentuknya 2n-1, tahu ya, Grace? Nah, kalau bilangan genap bentuknya apa? Iya, 2n. Bilangan genap kan berarti harus dibagi 2. Nggak ngerti kamu maksud gue. Hmm, itu kalau diajarin anak SD tahu. Gini-gini, tunggu. Lagi pakai obat. Ah, gini-gini. Sigma 1 sampai 5 untuk 2n-1. Ini kan penjabarannya adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, inilah deret bilangan ganjil. Jadi di dalamnya sigma itu, itulah definisi bilangan ganjil secara umum. Kamu ganti n-nya dengan bilangan asli, aku ulang. Kamu ganti n-nya dengan bilangan asli, 2n-1, misalnya 2 kali 5 min 1. Jadi 9. 9 itu pasti bilangan ganjil. Terus kamu ganti 1000, kamu ganti 10.000, jadi dia bilangan ganjil. Kalau aku dalamnya ubah jadi 2n, itu kan jadi apa? 2, 4, 6, 8, 10 kan? Nah, ini bilangan genap. Yang tadi aku pengenin jawaban dari kamu adalah 2n, Kak, bilangan genap. Gitu. Kalau bilang ganjil apa? 2n-1, Kak. Gitu. Nah, aku tanya, kalau bilangan prima? Nggak ada. Nggak ada lo. Ngawur aja. Nggak ada. Bilangan prima nggak ada polanya. Udah ya. Lanjut. Jadi ini adalah deret bilangan ganjil, cuman masing-masingnya dikuadratin. Intinya gitu ya. Nah, aku rapin. Jadi udah langsung lah. P. Oke, kita coba dulu. Untuk P sama dengan 1. Apakah benar? Jadi 1 itu sama dengan ya. 1 sama dengan eh 1 dikali ini, masukin ke sini ya, Grace. 1 terus masukin ke yang paling kanan. Berarti 3 ya? Per 3. Bener ya? Ngerti nggak? No. Ini aku pengen uji untuk P sama dengan 1. Apakah benar? Jadi P1 itu kan berarti kirinya tuh cuma 1 kuadrat. 1 kan? Yang kanannya ini kita masukin ke sini. Ini kita masukin 1, ini kita masukin 1, ini kita masukin 1. Jadi 1 kali 3 kan? Nah, jadinya 1 kan? Kan per 3, ada per 3-nya. Nah, P1-nya terbukti tuh. Ini step-step induksi. Nah, terus aku lanjut ke misal N sama dengan K, terus PK, terus PK plus 1. Oke, sampai sini. Lanjut ke kita tulis deretnya ulang. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, sorry. 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah titik tambah 2n-1 kuadrat ditambah. Nah, di sini nih. Perlu hati-hati. Ditambah yang diganti plus 1 itu n-nya. Jadi gini, 2 kali n plus 1 min 1 kuadrat. Jadi gini lah. Grace. Nah, harus dikurungin. Setelahnya, kamu baru boleh ganti tuh. Jadi yang ini kayak sesuai hipotesa tadi ya. Kamu kan bahasanya hipotesa tadi gitu. Ya, n 2n min 1 2n plus 1
per 3 plus, nah yang ini aku rapin ya, 2n plus 2 min 1 kuadrat. Gitu, paham? Kali silang, kali pelangi. Aman ya? 2n plus 2 min 1 kuadrat. Lah, yang kanannya, ini semua digantiin plus 1 kan? Jadi, plus 1, 2n plus 1 min 1, 2n plus 1 plus 1 per 3. Nah, bentar ya. Ayo kita rapiin. Yang kanannya dulu ya. N plus 1. Terus ini jadi kali pelangi tadi. Jadi 2N plus 1 ya. Kecepatan nggak? Ya. Terus yang ini jadi 2N plus 3. Gimana? Ini. Itu udah aku hitungin. Kan 2N plus 2 min 1 kan. Terus 2 sama min 1-nya aku langsung hitung. Ya. Ini juga. 3 kan dari 2 plus 1 kan. Per 3. Nah ini yang kanan. Kita ingin buktikan. Yang kiri itu sama kayak yang kanan. Nah. Pokoknya yang ribet itu bentuk yang kiri. Yang kanan itu udah rapi. Nah gimana caranya? Ini kan ada kuadrat. Aku rapin dulu ya. N, 2N min 1, 2N plus 1 per 3 plus 2N min 2N plus 1 kuadrat gitu kan. Nah, beautiful lagi nggak ya? Ntar. Agak, oke. Ya udah ya, kita lakuin aja siapa tahu mantap. Nah, ini aku bingung ya. Maksudnya ya karena baru ketemu soalnya. Coba ini kita coba kita tambahin kayak tadi 3 per 3 ya. Nah, terus kita coba kita gabungin ya. Coba gabungin. Jadi ada 2n plus 1 di sini ada 2n plus 1. Jadi gini. N 2n min 1 2n plus 1 plus 3 kali 2n plus 1. Karena kuadrat aku tulis 2 kali. 2n plus 1 per 3. Paham kan? Paham nggak? Aman ya? Nah, oke, ini ada 2n min 1, 2n plus 1 di kiri sama kanan. Sini ada, di sini ada. Aku pengen coba gabungin. Jadinya 2n plus 1 dikalikan dengan n 2n min 1 ditambah 3 dikali 2n plus 1. Ngerti nggak? Ini 2n plus 1, ini ada 2n plus 1. Terus kita keluarin kan, jadi bentuk ini guys. Iya. Nah, sisa kan yang kiri ini, sisa yang kiri-kiri ini ya. Itu kan yang ini. Kita masukin ke sini. Ditambah dengan yang ini. 3 sama 2n plus 1. Gitu. Ini belum tentu, ini ya, belum tentu. Berhasil mah berhasil, maksudnya ada mungkin cara lebih cepatnya untuk membuktikan gitu. Cuman aku belum nyampe ya, belum kepikiran ya. Oke. Sampai sini. Iya, jauh sih sebenarnya ya. Gimana nih? Oke, kita lanjutin dulu aja ya. Belum terlalu mirip maksudnya. Coba kita uraikan yang kanan ya. Jadinya tuh 2n kuadrat min n plus 6n plus 3. Waduh.
Waduh. Gimana ya? Hmm, coba sebentar ya. Oke, dapat nih. Sorry, sorry. Ini semua perkalian ya. Ini. Ini nggak ada tambahnya ini. Pantas aku bingung. Ini. Iya, Grace. Oke. Nah, ini ada tambahnya. Di bawah ada tambahnya. Nah, sesudah ini kita faktorkan, sorry, sesudah ini kita jabarkan gitu ya, jadi kayak gini. Per 3 gitu kan, ada per 3-nya. Nah, berarti yang kiri 2n plus 1, yang kanan itu 2n kuadrat min plus 5n plus 3. Ini loh, dikurangin. Aman kan? Per 3. Nah, yang bentuk kanannya kalau kita faktorkan itu adalah, ini aku tulis dulu yang kiri, yang kanan kalau kita faktorkan itu 2n plus 3 sama n plus 3. 2n plus 3 sama n plus 1 per 3. Nah, ini udah sama dengan bentuk yang ini. Gitu. Nah, udah selesai. Gimana pemfaktorannya? Ya, ini aku udah coba ya. Jadi 2x kuadrat plus 5x plus 3. Nah, di sini ada 2 di depan, berarti 2x, terus simpan 1, sini x gitu. Ini cara pemfaktorannya, Grace. Nah, terus aku coba taruh 1 di sini, tadi 3 di sini. Terus aku kasih plus sama plus. Berarti kan kalau kita kaliin, ini kamu kali dengan ini kamu kali dengan ini. Terus kamu jumlahin. Berarti kan x plus 6x jadi 7x kan? Salah berarti. Bukan gitu bentuknya. Berarti harus kita balik. Ini 3, ini 1. Plus, plus. Nah, ini kamu kaliin. 3x plus 2x. 5x kan? Terus ini kamu kaliin. 3 kali 1. Positif kali positif. Nah, ini 3, ini 5x. Nah, berarti benar pemfaktorannya. Nah, ini pemfaktorannya karena benar. Juga sama dengan bentuk yang sebelumnya gitu. Paham ya? Jadi alurnya gini. Aku ulang. Dari, aku rapin dulu ya. Ini udah selesai nih PR-mu nih. Dikoreksi nggak? Oke deh. Oke, udah lumayan. Jadi alurnya itu aku kasih merah-merah. Ini aku kasih waktu FX dulu deh sebelum aku makin coret-coret. Nah, alurnya itu ini adalah bentuk yang udah di plus satuin. Ya kan? Nah, ini ada pernya ya. Set. Nah, ini udah di plus satuin bentuknya. Ini kali ya. Nggak jadi ditambah. Nah, ini harus kita samakan dengan bentuk yang ini. Ah, kita tambahin lah tadi pertama 3 sama 3. Habis itu kita rapiin lah dia.
N 2N min 1 2N plus 1 plus 3 2N plus 1 2N plus 1. Kenapa 2N plus 1 ini 2 kali? Kuadrat per 3. Dari satuin gitu, karena ada 2N plus 1. Karena ada 2N plus 1, aku satuin lah mereka 2N plus 1-nya. Aku tarik keluar. Nah, di dalamnya sifat distributif yang tersisa daripada yang kiri, yaitu 2N, sorry, N kali 2N min 1 itu yang tersisa dari yang kiri. Tersisa dari yang kanan, itu apa, Grace? Sama? Tiganya sebut. Nah, 3 sama 2N plus 1. Terus kita coba kalikan dia. Jadi, ini. Jadi, terus 2N kuadrat min N plus 6N plus 3. Nah, terus kita operasikan jadi 5N. Nah, terus kita faktorkan. Jadi, pemfaktorannya itu si 2N plus 3 sama N plus 1. Nah, udah. Mereka sama. That's it. Jadi, induksi itu harus pintar manipulasi aljabarnya ya. Pemfaktorannya harus pintar. Menyamakan penyebutnya harus pintar gitu. Oke, cukup. Gimana? Ada pertanyaan? Udah, kerjain PR-nya ya. Nanti kamu salin dengan rapi, kamu kirim ke aku. Besok kan itu? Kapan? Lah, kamu MTK-nya kan Rabu, Kamis, Jumat. Jumat Matmin, iya aku ingat. Terus Kamis? Tadi ya. Ini hari Kamis ya? Iya, aku lupa hari soalnya. Oke. Ya pokoknya gini. Ini ditulis rapi, kirim ke grup biar si Orly juga bisa lihat. Orly harus nonton video ini juga karena buat bahan belajarnya kan. Oke. That's it. Besok les untuk ini ya. Matmin ya. Tapi ya itu dia. Aku ada peraturan ini nih. Kamu langsung baca sendiri aja dah. Jadi izinnya itu ribet ya karena harus strict dengan kepanitiaan. Maksudnya kepanitiaan itu adalah suatu yang tanggung jawab gitu. Kalau ditinggal berarti meninggalkan tanggung jawab gitu kan. Nah ini izinnya dibatasi 3 kali doang ya gitu. Izin gak ikut gitu. Nah ini kan bahaya nih kalau izin gak ikut dibatasi 3 kali doang. Apakah tadi aku izin pulang duluan itu termasuk gitu kan? Gitu sih. Dah gitu doang. Maksudnya ya semoga nggak termasuk ya karena aku akan izin nanti. Gitu. Jadi aku kabarin besok les atau enggak, tapi kemungkinan 19-15 lagi ya. Oke, semangat. Dadah. Ya, makasih.